Kaisar Naga Abadi Chapter 1151 Bahasa Indonesia 1151 Bab 1151 Membunuh musuh secara berurutan. Di suatu tempat yang jauh, ruang itu terbuka dan Sieluan keluar bersama Luming. Pada saat ini, ki iblis di tubuh Sieluan redup, dan dia tampak agak putus asa. Luming, aku telah melakukan yang terbaik dan menghabiskan sisa energiku. Saya tidak dapat merobek ruang untuk bepergian lagi. Aku akan mengandalkanmu selanjutnya, kata Sieluan. Luming mengangguk, sedikit mengernyit. Dia sedang mempertimbangkan untuk mencari tempat untuk bersembunyi. Dia akan bersembunyi di diagram gunung dan sungai dan menunggu sampai Sieluan berhasil mengolah 9 segel gerbang dewa. Ia tidak percaya proyeksi instrumen rahasia surga masih bisa muncul setelah memasuki diagram gunung dan sungai. Saat ini, mata Sieluan berkedip. Dia melihat ke arah dan mencibir, aku tidak menyangka bahkan sampah tingkat dewa spiritual tingkat 5 dan 6 akan datang untuk ikut bersenang-senang. Luming, kamu seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan sampah dewa spiritual tingkat 5 dan 6, bukan? Ambilkan aku tonik. Dengan itu, Sieluan memasuki tubuh Luming dan menghilang. Luming berdiri di udara dan menunggu dengan tenang. Bus! Suara mendesing. Tidak lama kemudian, serangkaian suara yang menusuk udara terdengar di udara saat cahaya pedang menembus kehampaan dan terbang. Dalam sekejap mata, 5 sinar pedang menghilang dan 5 sosok berdiri di sekitar Luming, mengelilinginya di tengah. Di antara 5 sosok itu, ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki parubaya. Namun, mereka semua mengenakan jubah putih yang sama dan membawa pedang panjang di punggung mereka. Faksi Pedang Bela Diri Surgawi. Mata Luming bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Di antara 5 orang, 2 orang berada di alam dewa spiritual tingkat 6, dan 3 orang berada di alam dewa spiritual tingkat kelima. Semuanya berasal dari faksi Pedang Bela Diri Surgawi. Luming tahu bahwa wilayah ini kemungkinan besar adalah wilayah faksi Pedang Bela Diri Surgawi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertemu 5 orang sekaligus? Mereka semua berasal dari faksi Pedang Bela Diri Surgawi. Hahaha, kamilah yang pertama menemukannya. Sungguh beruntung. Seorang pria parubaya berotot tertawa keras. Auranya sangat keras, dan aura dewa spiritual tingkat 6 terungkap tanpa keraguan. Dia menatap Luming dengan tatapan membara. Jika dia membunuh Luming, dia akan memiliki harta karun yang melampaui kesengsaraan surgawi. Saat memikirkan hal ini, hatinya bergetar karena kegembiraan. Meskipun dia masih muda, dia tidak bisa dianggap remeh. Saya mendengar bahwa dia menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan di kota suci, nomor 2 setelah Long Chen. Seorang lelaki tua di alam dewa spiritual tingkat kelima berkata dengan ekspresi serius. Apa yang Anda takutkan? Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga. Kami memiliki 2 dewa spiritual tingkat 6 dan 3 dewa spiritual tingkat 5 di sini. Apakah dia masih bisa menjungkir balikkan langit? Pria parubaya sebelumnya berkata, penuh percaya diri. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Suara dingin Luming mengejutkan 5 orang dari faksi Pedang Bela Diri Langit. Mereka memandang Luming dengan kaget. Cukup omong kosongmu, aku akan mengirimmu berangkat. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura Luming meledak, dan 8 aliran energi naga langsung meletus di tubuhnya. Dia mengambil langkah ke depan dan bergegas menuju ahli alam dewa spiritual tingkat kelima, menyerang dengan telapak tangannya. Ya, telapak tangan ini sangat kuat. Ruang itu hancur seperti tahu di bawah telapak tangan, dan aura menakutkan menyelimuti pihak lain sepenuhnya. Mata pria itu melebar dan dia tampak sangat ketakutan. Namun, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dia dicabik-cabik oleh kekuatan mengerikan Luming, darahnya berceceran di langit. Brengsek, kamu sedang mencari kematian, beraninya kamu menyerang secara diam-diam. 4 orang lainnya tertegun sejenak, lalu mereka meraung dan menghunus pedang mereka. Kekuatan pedang yang sangat besar naik ke langit. Membunuh. Mati. Luming berteriak. Garis keturunan ketiga muncul di atas kepalanya dan seberkas energi melonjak ke dalam tubuhnya. Tubuh Luming diselimuti cahaya berdarah dan niat membunuhnya menyapu seperti air pasang. Setetes darah berubah menjadi pedang berwarna merah darah. Luming memegangnya di tangannya dan menebasnya.
Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya merah darah, itu menebas pria parubaya di alam dewa spiritual tingkat 6. Diselimuti oleh niat membunuh yang tak ada habisnya, pria parubaya itu bergidik dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk menebas dengan pedangnya, tetapi pancaran pedang itu runtuh di bawah pancaran pedang merah darah Luming. Cahaya pedang berwarna merah darah menembus gelabela pria parubaya itu. Puci, pria parubaya itu terbelah menjadi dua, dan bahkan dewa spiritual pun tidak berhasil melarikan diri. Melihat pemandangan ini, 3 orang yang tersisa ketakutan. Bagaimana Luming bisa begitu menakutkan? Bahkan seorang ahli di alam dewa spiritual tingkat 6 terbunuh oleh satu serangan pedang. Ini adalah kesenjangan 3 tingkat. Lari-lari-lari. Pada saat itu, mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, yaitu melarikan diri. Semakin jauh dia berlari, semakin baik. Ini adalah dewa kematian. Ketiganya berubah menjadi 3 lampu pedang dan melarikan diri ke 3 arah berbeda. Membunuh. Luming mengambil 1 langkah ke depan dan mengeksekusi 9 langkah menginjak surga naga, menyerbu menuju ahli alam dewa spiritual tingkat kelima. Dalam sekejap, dia mengejar orang itu dan menebasnya dengan pedangnya. Orang itu mengeluarkan raungan putus asa dan melawan dengan sekuat tenaga, tapi itu sia-sia. Cahaya pedang turun dan menghancurkan segalanya. Puff! Darah berceceran dan kepala melayang jauh. Pada saat yang sama, pedang Ki merembes keluar dan membunuh dewa spiritual pria itu. Dengan penundaan ini, 2 lainnya sudah terbang jauh. Jangan pernah berpikir untuk pergi, pergi. Luming melambaikan tangannya, dan pedang berwarna merah darah di tangannya berubah menjadi sinar merah darah, dengan cepat menyerbu menuju ahli alam dewa spiritual tingkat kelima. Adapun Luming sendiri, dia mengeksekusi 9 langkah-langkah surgawi naga dan mengejar ahli alam dewa spiritual tingkat 6 yang tersisa. Tubuh Luming seperti aliran cahaya. Hanya dalam beberapa napas, dia berhasil menyusul pihak lain. Luming, jika kamu membunuh kami, kamu juga akan mati. Seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surga semuanya ada di sini. Kamu tidak bisa lari. Pria itu meraung, matanya dipenuhi keputusasaan. Dia melakukan fusi darah meridian dan mengubahnya menjadi pedang tempur. Dia ingin bertarung sampai mati. Bahkan jika dia mati, dia ingin membuat Luming membayar harganya. Sayangnya, rencananya ditakdirkan untuk gagal. Luming mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan menyerang dengan telapak tangannya. Sejak garis keturunan prasasti penjaga penjara bergabung dengan yang asli, kekuatan keterampilan surgawi penjaga penjara telah meningkat secara signifikan. Ketika dia menggunakan jumlah energi sejati yang sama dan tingkat penjara yang sama untuk menekan seni surgawi, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain 8 aliran energi naga, kekuatan Luming benar-benar menakutkan. Dia jauh lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung melawan berbagai keajaiban di kota suci. Sekarang, jika dia menghadapi anak gelap lagi, Luming yakin dia bisa mengalahkannya dalam beberapa gerakan. Ledakan. Telapak tangan itu menekan segalanya seolah-olah memiliki kekuatan tak terbatas. Itu menembus langit dan menebas pedang tempur yang telah diubah oleh orang itu. Dengan telapak tangan, pedang tempur itu hancur berkeping-keping. Ia kembali menjadi sosok manusia dan batuk darah. Setelah serangan telapak tangan yang kedua, tubuh pria itu terkoyak-koyak. Suara mendesing. Kilatan pedang berwarna merah darah terbang dan melayang di atas kepala Luming lagi, berubah menjadi setetes darah. Jelas sekali bahwa seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat kelima juga telah terbunuh oleh pedang tempur berwarna merah darah. 5 ahli dari faksi pedang surgawi telah dimusnahkan sepenuhnya. Demonic Ki memenuhi udara saat Xie Luan muncul. Dia memandang Luming dengan heran dan bertanya, kemampuan bertarungmu tidak buruk. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah 30.000 tahun, orang terpilih seperti Anda akan lahir. Jika kita berada di kehidupan yang sama, kamu pasti akan menjadi lawanku. Kekuatan tempur Luming bahkan mengejutkan Xie Luan. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia pernah mengatakan bahwa Luming bisa menjadi lawannya jika mereka berada di kehidupan yang sama. Kita harus tahu bahwa Xie Luan tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu kepada siapapun. Kaisar Naga Abadi Chapter 1152 Bahasa Indonesia 1152 Membunuh alam dewa spiritual tingkat ke-7. Senior terlalu baik,
Kata Lu Ming. Haha, tidak perlu rendah hati. Orang-orang ini akan menjadi tonikku. Mereka dapat membantu saya memulihkan vitalitas. Xie Luan tertawa dan berubah menjadi bola ki iblis. Dia membungkus darah dan daging ahli sekte pedang bela diri surga yang telah dibunuh Lu Ming dan menyerap semuanya. Tidak diketahui jenis teknik budidaya apa yang Xie Luan kembangkan, tapi itu sangat sombong. Itu bisa secara langsung menyerap esensi, ki, dan roh seorang pejuang dan mengubahnya menjadi esensinya sendiri. Itu sebanding dengan kekuatan melahap 9 naga. Tentu saja, tingkat kultivasi Xie Luan tidak terduga, dan dia dianggap ahli bahkan di kalangan kaisar. Itu normal baginya untuk memiliki segala macam trik. Kemudian, Xie Luan melakukan hal yang sama dan menyerap 4 sisanya. Ki iblis di tubuh Xie Luan menggeliat, dan auranya semakin kuat. Mereka yang berada di alam dewa spiritual tingkat kelima dan keenam terlalu lemah. Mereka hanya bisa pulih sedikit, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lu Ming, ada seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat ketujuh yang bergegas dari timur. Hehe, itu tonik yang cukup bagus. Xie Luan mencibir. Meskipun ki dan darah Xie Luan lemah, dan kekuatan tempurnya jauh lebih buruk daripada saat dia berada di puncaknya, perasaan spiritualnya masih sangat menakutkan. Itu adalah perasaan spiritual seorang kaisar bela diri, yang dapat merasakan situasi dari jarak jauh. Oleh karena itu, dia bisa merasakan musuh terlebih dahulu setiap saat. Alam dewa spiritual tingkat ketujuh. Kalau begitu bunuh. Ada kilatan tajam di mata Lu Ming. Dia menduga keluarga kerajaan Xie pasti menjanjikannya hadiah yang besar. Kalau tidak, mengapa orang-orang yang bukan anggota keluarga kerajaan Xie ini sangat ingin membunuhnya? Namun, jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus bersiap untuk dibunuh sebagai balasannya. Lu Ming maju selangkah dan menuju ke timur. Pada saat ini, dua pria kekar berusia 50-an atau 60-an sedang terbang ke arah Lu Ming dari timur. Keduanya mengenakan jubah putih dan membawa pedang tempur di punggung mereka. Sekali melihat, orang akan tahu bahwa mereka adalah ahli dari sekolah pedang bela diri surgawi. Salah satu dari mereka sedang memegang papan susunan di tangannya. Di papan susunan, ada titik cahaya berkedip tidak jauh dari mereka. Kita hampir sampai. Lu Ming ada di sana. Dia belum mati. Haha, sepertinya kita menemukannya lebih dulu. Keduanya tersenyum satu sama lain, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Kenapa dia mendekati kita? Tiba-tiba salah satu dari mereka berbicara. Mereka menemukan bahwa titik cahaya pada platformasi dengan cepat mendekati mereka. Haha, anak ini benar-benar mendekati kematian. Dia pasti tidak tahu kita ada di sini, jadi dia memilih arah acak dan datang ke sisi kita. Haha, sepertinya surga pun membantu kita. Pria lain tertawa. Mereka tentu saja tidak mengetahui keberadaan Xie Luan. Masalah Xie Luan terlalu penting. Keluarga kerajaan Xie belum membocorkannya. Faktanya, hanya sedikit orang di keluarga kerajaan Xie yang mengetahuinya. Keluarga kerajaan Xie hanya menyebut Lu Ming di depan umum. Keduanya berbicara sambil terbang. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berjubah hitam melangkah di udara. Mereka bertiga saling memandang. Namun, yang mengejutkan dua pembangkit tenaga listrik dari faksi pedang bela diri langit, mata Lu Ming tampaknya tidak terkejut sama sekali saat melihatnya. Sebaliknya, ada sedikit niat membunuh di matanya. Ini memberi mereka berdua firasat buruk. Dia menggelengkan kepalanya dan membuang firasat buruk itu dari benaknya. Dia hanyalah seorang junior di alam dewa spiritual tingkat ketiga. Tidak peduli seberapa kuat dan menantang surga dia, bagaimana dia bisa melintasi 4 tingkat dan bertarung dengan mereka, yang berada di alam dewa spiritual tingkat ketujuh. Mereka telah hidup selama ribuan tahun, namun mereka belum pernah mendengar tentang ahli kebanggaan surga yang bisa melintasi 4 tingkat di alam dewa spiritual dan melawan dewa spiritual tingkat ketujuh saat berada di tingkat ketiga. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mencapai alam dewa spiritual tingkat ketujuh menjadi lemah? Mereka semua adalah eksistensi yang sangat kuat. Ketika mereka masih muda, mereka semua jenius di suatu daerah. Mereka merasa terlalu memikirkan banyak hal. Ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Kami akan membagi hadiahnya secara merata berdasarkan nilainya. Salah satu dari mereka berkata. Meskipun mereka merasa Lu Ming tidak mungkin menjadi lawan mereka,
mereka tetap memutuskan untuk menyerang bersama dan mengakhiri pertempuran sesegera mungkin untuk menghindari komplikasi. Baiklah, pria lainnya mengangguk. Bus, bus, suara mendesing. Pedang pertempuran berdengung, dan pedang Qi menerobos udara, menimbulkan angin dan awan. Keduanya mengambil langkah maju pada saat yang sama dan menyerang Lu Ming. Lu Ming, aku serahkan satu padamu dan satu lagi padaku. Xie Luan muncul dan berubah menjadi aliran Qi iblis, menyapu salah satu dari mereka. Membunuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lu Ming menyerang salah satu dari mereka. Telapak tangannya seperti pedang surgawi saat dia menggunakan teknik penjara yang menekan surga untuk menekan musuh. Dentang, telapak tangan dan pedang lawannya saling beradu keras, menciptakan ledakan yang mengerikan. Pada titik di mana telapak tangan dan pedang bertemu, riak menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Ratusan mil jauhnya, puncak gunung yang mencapai awan tersapu riak dan langsung terbelah menjadi dua. Kerikil menerobos udara dan asap memenuhi udara. Bang, bang, bang. Setelah saling bertukar pukulan, sesosok tubuh mundur 3 langkah. Itu adalah ahli dari faksi pedang bela diri surgawi. Dia mundur, tapi tubuh Lu Ming hanya bergoyang sedikit. Bagaimana mungkin? Pakar dari sekolah pedang bela diri surgawi melebarkan matanya tak percaya. Menghadapi serangan itu secara langsung, dia dipaksa mundur oleh telapak tangan Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Dia dengan jelas menemukan bahwa kultivasi Lu Ming memang berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga. Dewa spiritual tingkat ketiga sebenarnya memaksanya, dewa spiritual tingkat ketujuh, untuk mundur 3 langkah. Ini terlalu mengerikan. Anak ini terlalu mengerikan. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Pakar sekolah pedang bela diri langit meraung di dalam hatinya saat dia mengedarkan Zen Yuan-nya secara ekstrim. Pada saat yang sama, dia melakukan fusi garis keturunan, mengubahnya menjadi pedang tempur dan meledak dengan kekuatan tempur terkuatnya. Orang ini memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat 5. Mengaum, raungan naga bergema dan 9 garis keturunan naga muncul. Lu Ming juga meledakkan 9 garis keturunan naga dan melakukan penggabungan garis keturunan untuk berubah menjadi 9 naga. 9 naga itu meraung saat mereka melangkah ke udara dan menerkam ke arah pihak lain. Bang! Bang! Cakar naga merobek langit dan bertabrakan dengan pedang tempur terus-menerus, tetapi pedang tempur tersebut benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak dapat melawan 9 naga. Ketika Lu Ming pertama kali memasuki wilayah iblis jurang, dia harus meminjam kekuatan garis keturunan ketiga secara berlebihan untuk membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh dari keluarga Xie. Tapi sekarang, Lu Ming tidak perlu meminjam kekuatan garis keturunan ketiga secara berlebihan untuk menekan pihak lain. Setelah lebih dari 10 gerakan, pedang tempur itu sepenuhnya ditekan. Ia terus-menerus dibombardir oleh 9 naga dan terus bergetar. Setiap gerakan dari 9 naga mengandung penjara yang menekan seni surgawi, dan kekuatannya terlalu besar. Setiap gerakan seperti monumen dewa yang menekan. Ah! Tiba-tiba, pekikan darah yang mengental terdengar dari dekat. Itu dari ahli lain dari sekolah pedang bela diri surgawi. Dia telah dibunuh oleh Xie Luan, dan sekarang terbungkus dalam kumpulan Qi iblis. Hal ini membuat pembangkit tenaga listrik yang bertarung dengan Lu Ming gemetar di dalam hatinya. Ketakutan memenuhi hatinya. Hatinya berantakan, dan kekuatannya menjadi lemah. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul pedang dengan beberapa gerakan berturut-turut. Dengan keras, pedang itu meledak, memperlihatkan tubuh asli pria itu. Wajahnya pucat dan dia memuntahkan darah. Dia mundur dengan cepat, mencoba melarikan diri. 9 naga menginjak udara dengan kecepatan yang menakutkan, mengejar pihak lain dan meluncurkan serangkaian serangan. Setelah beberapa gerakan, pria itu mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat dadanya tertusuk oleh 9 cakar naga. Dia dibunuh di tempat. Kaisar Naga Abadi Chapter 1153 Bahasa Indonesia 1153 menyegel proyeksi instrumen rahasia surga. Sekarang, Lu Ming bisa membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh sendirian. Tentu saja, 7 tingkat alam dewa spiritual juga dibagi menjadi kuat dan lemah. Orang ini dianggap rata-rata di antara 7 tingkat alam dewa spiritual. Jika dia telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-6 atau bahkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-7,
atau jika teknik bela diri tingkat dewa tingkat rendahnya sedikit lebih kuat, dia tidak akan mudah dibunuh. Begitu pria itu dibunuh oleh Lu Ming, ki iblis yang telah diubah oleh Xie Luan terbang dan membungkusnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tidak ada sisa yang tersisa darinya. Lu Ming diam-diam merasa kasihan. Jika dia melahap beberapa seniman bela diri alam dewa spiritual tingkat ketujuh, budidayanya juga akan dapat meningkat dengan cepat. Namun, yang terpenting sekarang adalah Xie Lun memulihkan kekuatannya. Jika dia pulih sepenuhnya, dia tidak perlu pulih sepenuhnya. Selama dia pulih ke alam kaisar biasa, keamanan mereka akan terjamin. Lu Ming, ahli lain ada di sini. Kali ini, dia adalah ahli dewa spiritual yang sempurna. Kita tidak bisa menghadapinya. Ayo cari tempat untuk bersembunyi dulu. Saya akan keluar setelah saya mengolah 9 segel gerbang surgawi. Xie Luan berkata setelah merasakannya sejenak. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia berbelok ke selatan dan menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Tidak lama setelah Lu Ming pergi, kehadiran yang sangat kuat muncul di tempat terjadinya pertempuran. Orang itu merasakannya dengan hati-hati dan mengerutkan kening saat dia bergumam, Aura Junior Brother One dan yang lainnya ada di sini. Namun, kalau dilihat dari sisa auranya, mereka seharusnya sudah mati. Lu Ming sebenarnya memiliki cara yang begitu kuat untuk membunuh keberadaan alam dewa spiritual tingkat ketujuh. Petik 2. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri sebelum melihat ke selatan. Cahaya menyala-menyala di matanya saat dia mengejar mereka. Lu Ming terbang lebih dari 100.000 mil dan melihat sebuah danau besar. Dia bergegas turun dengan tombak panjang di tangannya. Tombak panjang itu berputar dan menembus tanah dan bebatuan di dasar danau, mengalir ke bawah tanah. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh kehendak bumi Lu Ming, kecepatan Lu Ming menembus bebatuan bawah tanah sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah berada 100 mil di bawah tanah. Pada saat yang sama, bebatuan yang dia lewati di belakangnya berkumpul kembali seolah-olah tidak ada yang melewatinya. Proyeksi instrumen rahasia surga ini sungguh menakjubkan. Ia masih bisa terkondensasi bahkan di kedalaman bumi. Lu Ming mengerutkan kening dan melihat proyeksi instrumen rahasia surga di atas kepalanya. Dia terus bergegas ke bawah tanah. Setelah beberapa napas, dia menempuh perjalanan 100 mil lagi. Sambil berpikir, Lu Ming muncul di diagram gunung dan sungai. Begitu dia memasuki diagram gunung dan sungai, Lu Ming mendongak dan akhirnya menghela nafas lega. Proyeksi instrumen rahasia surga di atas kepalanya akhirnya terputus dan tidak muncul lagi. Diagram gunung dan sungai memang merupakan harta karun legendaris. Tampaknya tingkatnya lebih tinggi daripada instrumen rahasia surga milik keluarga kerajaan Xie, karena telah berhasil memblokir proyeksi instrumen rahasia surga. Jauh di bawah tanah, hanya diagram gunung dan sungai yang ada di antara bebatuan. Sekitar 10 napas setelah Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai, makhluk dengan lingkaran besar alam embrio roh juga tiba di atas danau. Namun, pada saat ini, disk-RI di tangan orang tersebut meredup dan dia benar-benar kehilangan kontak dengan Lu Ming. Apa yang sedang terjadi? Mengapa platformasi kehilangan hubungannya dengan proyeksi instrumen rahasia surga? Seharusnya tidak demikian. Perangkat rahasia surga adalah harta paling misterius dari keluarga kerajaan Xie. Meski tersembunyi jauh di bawah tanah, ia masih bisa merasakannya. Mungkinkah keluarga kerajaan Xie tiba-tiba berhenti mengoperasikan perangkat rahasia surga? Orang ini mengerutkan kening dan berbagai pemikiran muncul di benaknya saat dia mulai mencari di sekeliling. Dalam diagram gunung dan sungai, Xie Nianxing duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, berkultivasi dengan tenang. Lu Ming datang ke sisi Xie Nianxing. Pohon kuno pemahaman jalan. Anda bahkan memiliki pohon kuno yang memahami jalan. Petik 2. Sosok Xie Luan muncul. Dia terkejut melihat pohon kuno pemahaman jalan berdaun 3. Diagram gunung dan sungai serta pohon pemahaman kuno keduanya merupakan harta karun legendaris. Fakta bahwa Lu Ming memiliki keduanya mengejutkan Kaisar Iblis Surgawi yang kacau balau. Meskipun Xie Luan sangat kuat dan terkenal, dia tidak memiliki harta karun sebesar itu. Saya mendapatkannya dalam pertempuran Providence. Lu Ming secara acak mengemukakan alasannya. Apa yang dia katakan adalah setengah benar dan setengah salah.
Diagram gunung dan sungai memang telah diperoleh dalam pertempuran Providence, namun pohon kuno pemahaman jalan belum mendapatkannya. Itu menyembur keluar dari gerbang surga. Kamu benar-benar beruntung, nak. Banyak orang telah berpartisipasi dalam pertempuran Providence, termasuk saya, tapi saya belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkan harta karun sebesar itu. Xie Luan berkata, matanya masih dipenuhi keterkejutan. Lu Ming tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Baiklah, aku akan mulai memahami 9 segel gerbang surgawi sekarang. Dengan bantuan pohon kuno pemahaman jalan Anda, saya pasti bisa berkultivasi lebih cepat. Setelah Xie Luan selesai berbicara, dia juga duduk bersila di bawah pohon pemahaman jalan. Lu Ming juga duduk bersila di samping, diam-diam memahami konsepnya. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pada saat ini, Xie Luan mengakhiri kultivasinya. Lu Ming juga merasakannya. Dia mengakhiri kultivasinya dan berkata, "Senior, apakah kamu sudah selesai berkultivasi?" Xie Luan mengangguk dan berkata, "Saya telah berhasil pada tahap awal, tetapi perlu beberapa waktu bagi saya untuk menguasainya. 9 meterai gerbang dewa memang misterius. Ayo keluar sekarang. Saya akan membantu Anda mencobanya." Lu Ming mengangguk. Sambil berpikir, dia keluar dari diagram gunung dan sungai. Begitu dia keluar dari diagram gunung dan sungai, proyeksi instrumen rahasia surga kembali mengembun di atas kepalanya. 9 segel gerbang dewa, segel. Tangan Xie Luan terus membentuk segel. Saat berikutnya, gerbang penyegel muncul di sekitar Lu Ming. Ada total 4 gerbang penyegelan, dan tersebar ke 4 arah. Mereka muncul di sekitar proyeksi instrumen rahasia surga, dan memancarkan cahaya cemerlang yang menyelimuti proyeksi instrumen rahasia surga. Segel, segel, Xie Luan berteriak lagi, dan kekuatan segelnya meledak. Keempat pintu cahaya ditekan ke bawah, dan akhirnya berkumpul membentuk satu pintu cahaya. Proyeksi instrumen rahasia surga juga menghilang. Tersembunyi, Xie Luan berteriak lagi, dan pintu cahaya yang tersisa bergetar dan menghilang. Lu Ming diam-diam kagum. Xie Luan memang Xie Luan. Dia adalah seorang ahli terkemuka di antara kaisar bela diri. Pemahamannya terlalu kuat. Saat itu, Lu Ming menghabiskan 3 hari sebelum dia berhasil mengolahnya dan membentuk pintu penyegel. Xie Luan, sebaliknya, hanya menghabiskan 3 hari untuk memadatkan 4 gerbang penyegel, dan dia menggunakannya dengan lebih terampil daripada Lu Ming. Semakin tinggi tingkatan seseorang, semakin dalam pula pemahamannya terhadap dao bela diri, dan semakin cepat seseorang dapat mengembangkan keterampilan rahasia dan teknik bela diri. Lu Ming, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya hanya dapat membantu Anda menutup pintu selama 3 jam. Setelah 3 jam, proyeksi instrumen rahasia surga akan menembus segel. Pada saat itu, kita perlu menyegelnya kembali. Kata Xie Luan. 3 jam sudah cukup. Lu Ming tersenyum. Penampilannya mulai berubah. Bahkan auranya pun berubah. Dia kemudian bergegas ke tanah. Titik-titik. Dalam jarak tertentu dari Lu Ming, banyak ahli yang mencarinya. Karena ada berita bahwa Lu Ming muncul di sini, tentu saja hal itu menarik banyak ahli. Tidak hanya ada ahli dari sekolah pedang bela diri surgawi, tetapi ada juga ahli dari keluarga kerajaan, keluarga Xie, dan bahkan ahli dari kekuatan lain seperti Aula Darah Dingin dan Kastil Elang Langit yang berasal dari ratusan juta orang, bermil-mil jauhnya. Dalam 3 hari terakhir, banyak ahli telah menggeledah tempat itu tetapi mereka tidak menemukan jejak Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 1154 Bahasa Indonesia 1154 Berburu. Apa yang sedang terjadi? Instrumen rahasia surga masih beroperasi tetapi tidak dapat merasakan proyeksi Lu Ming. Harta macam apa yang dimiliki orang ini yang dapat mengisolasi proyeksi instrumen rahasia surga? Secara umum, harta karun dengan ruang internal tidak dapat mengisolasi proyeksi instrumen rahasia surga. Mungkinkah Lu Ming memiliki harta yang nilainya lebih tinggi dari instrumen rahasia surga? Petik 2. Beberapa orang menebak, dan api keserakahan di mata mereka semakin membara. Jika mereka membunuh Lu Ming, mereka tidak hanya akan diberi hadiah harta surgawi yang melampaui kesengsaraan yang tak ternilai harganya dari keluarga kerajaan, tetapi mereka juga akan bisa mendapatkan harta karun di Lu Ming. Hal ini membuat hati semua orang terbakar dengan nyala api. Ada reaksi, papan susunan bereaksi.
Tiba-tiba seseorang berteriak. Memang ada reaksinya. Proyeksi instrumen rahasia surga telah muncul kembali. Lu Ming telah muncul. Dia masih di area ini. Puluhan ribu mil ke selatan. Ayo pergi. Satu demi satu sosok merasakan reaksi papan susunan di tangan mereka dan bergegas ke selatan. Namun, setelah beberapa tarikan napas, orang-orang ini berhenti lagi. Apa yang sedang terjadi? Reaksi platformasi telah menghilang lagi. Apa-apaan? Kamu harus mati. Pada saat ini, susunan disket orang-orang ini telah kehilangan koneksinya ke proyeksi instrumen rahasia surga. Saya tidak peduli. Dia di selatan. Banyak ahli terbang ke arah yang mereka rasakan sebelumnya. Segera, banyak orang muncul di dekat danau tempat Lu Ming bertransmisi ke bawah tanah dan mulai mencari. Ada begitu banyak orang di sini. Keluarga kerajaan Xie, sekolah pedang bela diri surgawi, aula darah dingin, keluarga Ji. Di tengah kerumunan, seorang pria kekar berkulit gelap melihat sekeliling dengan cahaya dingin di matanya. Orang ini adalah Lu Ming. Sebelumnya, dia telah mengubah penampilannya dan bergegas keluar dari tanah. Tidak lama kemudian, dia menemukan sejumlah besar ahli mendekat. Dia mengambil kesempatan untuk bergaul dengan para ahli ini dan menanyakan beberapa informasi. Lu Ming telah mengubah auranya menggunakan teknik nafas ilusi. Orang-orang ini tidak dapat mengenalinya sama sekali. Lu Ming telah berhasil memperoleh banyak informasi penting. Keluarga kerajaan Xie benar-benar bersedia mengambil harta surgawi yang melampaui kesengsaraan. Namun, hal ini dapat dimengerti. Kaisar Langit yang kacau telah muncul kembali. Keluarga kerajaan Xie mungkin sudah panik. Lu Ming merenung dalam hatinya. Senior, karena ada begitu banyak tonik di sini, mengapa kita tidak mencari kesempatan untuk membuangnya? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xie Luan. Haha, itu yang aku inginkan. Ayo tinggalkan tempat ini dulu dan cari mereka yang sendirian. Xie Luan tertawa terbahak-bahak, suaranya terngiang-ngiang di telinga Lu Ming. Para ahli di sini mencari di sekitar. Setelah tidak menemukan Lu Ming, mereka berpencar. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan mengikuti di belakang beberapa pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pedang Surgawi. Dari 3 ahli dari faksi pedang bela diri surgawi, 2 berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7, dan 1 berada di tingkat ke-6. Setelah terbang jauh, mereka bertiga berhenti dan berbalik untuk melihat Lu Ming. Saudara ini, apa yang kamu coba lakukan dengan mengikuti kami bertiga? Salah satu ahli alam dewa spiritual tingkat ke-7 bertanya, tatapannya agak dingin. Mereka sudah lama merasakan bahwa Lu Ming mengikuti mereka. Namun, aura yang diungkapkan Lu Ming hanya berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga. Mereka tidak peduli sama sekali. Namun, setelah diikuti dalam jarak yang begitu jauh, mereka juga mengungkapkan niat membunuh di dalam hati mereka. Apakah kamu tidak mencariku? Lu Ming tersenyum tipis dan suaranya menjadi lebih muda. Mereka bertiga tertegun sejenak, lalu mata mereka berbinar. Kamu adalah Lu Ming. Salah satu dari mereka berteriak dengan dingin. Bus, bus, bus. 3 dengungan pedang bergema dan 3 lampu pedang melesat ke langit. Membunuh. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas untuk mereka. Dia menyerang ke depan. Di saat yang sama, Xie Luan juga muncul dan menerkam lawannya. Setelah Xie Luan menyerap 2 ahli di alam dewa spiritual tingkat ke-7, kekuatannya telah pulih sedikit. Bahkan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan seniman bela diri di alam dewa spiritual tingkat ke-7. 4 gerbang penyegel muncul, langsung membekukan 3 ahli sekolah pedang bela diri surgawi. Lu Ming membunuh salah satu dari mereka dengan 1 serangan telapak tangan. 2 lainnya dibunuh oleh Xie Luan sebelum mereka diselimuti oleh Ki Iblis yang bergulir. 3 cincin penyimpanan terbang menuju Lu Ming, yang mengambil dan menyimpannya. Setelah beberapa napas, ketiga ahli dari faksi pedang surgawi telah menghilang. Ki Iblis di tubuh Xie Luan menjadi semakin kuat dan bergejolak. Otot-otot di seluruh tubuh Xie Luan menggeliat dan dipenuhi dengan cahaya iblis. Dia seperti dewa iblis tertinggi, memancarkan aura yang menakutkan. Itu sangat nyaman. Tubuh iblis abadiku telah pulih sedikit, tapi masih jauh dari itu. Ayo lanjutkan. Cahaya iblis berkedip di mata Xie Luan, seolah dewa iblis yang tak tertandingi akan segera bangkit. Baiklah, Lu Ming mengangguk tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia berada di situasi yang sama dengan Xie Luan.
Semakin kuat Xie Luan, semakin menguntungkan baginya. Kemudian, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan menatap dua ahli hall berdarah dingin. Dua ahli alam dewa spiritual tingkat ketujuh dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Perburuan berlanjut. Tidak ada yang akan menyadari penyamaran Lu Ming. Lu Ming secara khusus memilih mereka yang sendirian atau dalam kelompok 2 atau 3 orang untuk diserang, tetapi mereka semua dengan mudah dibunuh oleh Xie Luan dan menjadi makanannya. Banyak ahli datang ke wilayah ini. Mereka datang dari berbagai kekuatan tuan dan bahkan beberapa kekuatan yang satu tingkat lebih rendah. Tentu saja, tidak semua kekuatan datang. Misalnya, tentara surgawi yang menekan surga, musuh terbesar keluarga kerajaan dan keluarga Xie, tidak ada yang datang. Selain itu, Gunung Xuankong dan Akademi Tianxia tidak mengirim siapapun. Terlepas dari beberapa pasukan tuan yang belum mengirim siapapun, Lu Ming menemukan orang-orang dari 10 pasukan tuan. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Dia memimpin Xie Luan dan memburu mereka satu persatu. Perlahan, kekuatan Xie Luan semakin kuat. Dari kemampuan membunuh dewa spiritual tingkat ke-7 pada awalnya, ia dapat dengan mudah membunuh dewa spiritual tingkat 8 di kemudian hari, dan kemudian menjadi dewa spiritual tingkat 9. 3 jam kemudian, efek penyegelan pintu selesai. Lu Ming menemukan tempat rahasia dan meminta Xie Luan membantunya menyegelnya lagi. Demonic Ki bergejolak. Setelah Xie Luan menyerap ahli alam dewa spiritual tingkat 9, Ki iblis di tubuhnya mencapai tingkat yang menakutkan, terutama tubuh iblisnya. Itu seperti senjata iblis, memperlihatkan aura yang menakutkan. Tubuh iblis abadi. Alam berdaulat benar-benar berbeda dari alam dewa spiritual. Niat seorang kaisar akan berubah menjadi sebuah domain, dan garis keturunan mereka akan memadat menjadi tubuh spiritual. Keduanya sangat kuat. Tubuh roh telah melampaui tubuh fana dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seorang kaisar dapat dengan mudah membunuh siapapun yang berada di bawah level kaisar hanya dengan tubuh rohnya, bahkan tanpa wilayahnya. Tubuh iblis abadi Xie Luan adalah sejenis tubuh roh yang sombong dan sangat kuat. Karena Xie Luan telah ditekan oleh pecahan prasasti penekan penjara selama 30.000 tahun, tubuh rohnya hampir runtuh, dan dia sekarang perlahan memadatkannya kembali. Lu Ming, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang besar? Mata Xie Luan dipenuhi dengan ki iblis. Yang besar, bagaimana kita melakukannya? Lu Ming sangat tergoda. Meskipun Xie Luan telah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik dan mengubah daging, esensi vital, dan esensi darah mereka menjadi tonik Xie Luan, Lu Ming tidak mendapatkan satu pun darinya. Namun, Xie Luan tidak mengambil cincin penyimpanan itu dan memberikan semuanya kepada Lu Ming. Lu Ming kaya sekarang, jadi dia tentu saja tergoda. Menggunakan formasi untuk membunuh sekelompok orang. Xie Luan perlahan menjelaskan rencananya. 1155 bab 1155 membimbing Xie Luan. Tidak hanya budidaya seni bela diri Xie Luan yang sangat kuat, dia juga tak tertandingi di antara para kaisar di benua hutan belantara surgawi. Dao prasastinya juga tidak lemah. Itu telah mencapai puncak peringkat ke-8, yang juga merupakan lingkaran besar alam dewa spiritual. Dia perlu menemukan tempat untuk membentuk formasi tiada taraf dan membunuh sekelompok ahli. Hal ini terutama berlaku bagi para ahli tahap dewa roh lingkaran besar. Lu Ming mendukung penuh gagasan tersebut. Keduanya memilih ngarai besar yang tersembunyi. Ngarai besar ini memiliki pemandangan yang luas dan menakjubkan. Ketika Lu Ming tiba, Xie Luan mulai menuliskan susunannya. Pada awalnya, sebuah formasi ilusi diukir untuk menyembunyikan sosok mereka dan formasi lainnya. Setelah formasi ilusi, itu adalah formasi pembunuhan. Tangan Xie Luan terus bergerak, dan satu demi satu prasasti tenggelam ke tanah di sekitar lembah. Tidak, formasimu tidak cukup kuat. Tidak akan mudah untuk membunuh ahli dewa spiritual lingkaran besar. Di bahunya, Dandan berdiri dengan kedua kakinya dan menyaksikan Xie Luan mengukir formasi, tampak seperti dia yang bertanggung jawab atas segalanya. Xie Luan sedikit penasaran. Dia melihat ke arah Dandan, merenung sejenak, dan berkata, susunan milikku ini seharusnya mampu membunuh 3 dewa spiritual lingkaran besar tanpa masalah. Omong kosong. Dandan meletakkan tangannya di pinggul dan langsung memarahinya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Orang ini memarahi Xie Luan seperti ini.
Dia mungkin sedang mencari pemukulan. Xie Luan mengangkat alisnya, dan aura kuat mulai memancar darinya. Namun sesaat kemudian, dia menarik kembali auranya. Dandan juga kaget pada awalnya. Dia meraih Luming dengan cakarnya dan menunggu aura Xie Luan mereda sebelum dia diam-diam menghela nafas lega. Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun formasi Anda dapat membunuh hingga 3 orang di lingkaran besar alam dewa spiritual, itu pasti akan memakan waktu. Jika tidak berhasil dalam waktu singkat dan menarik perhatian para ahli tingkat tertinggi, kita hanya bisa kabur. Dandan terus memasang tampang puas. Alis Xie Luan bergerak-gerak. Dandan benar, formasinya memang bisa membunuh 3 ahli dewa roh lingkaran besar, tapi itu akan memakan waktu. Nak, kamu masih terlalu muda untuk bermain-main dengan formasi di depanku. Biarkan aku mengajarimu. Dia dengan angkuh bergegas keluar dan mulai melambaikan tangannya di atas formasi Xie Luan. Rune mulai muncul, tetapi tidak menyatu dengan rune Xie Luan, hanya menandainya. Anda dapat menuliskan prasasti sesuai dengan apa yang telah saya tuliskan. Dengan cara ini, kekuatan arai Anda akan berlipat ganda. Dandan terus menulis sambil bergumam. Xie Luan melihat dengan hati-hati dan terkejut saat melihat bagian belakangnya. Ia menemukan bahwa prasasti yang ditunjukkan dan diukir oleh Dandan sangatlah indah. Jika mereka ditambahkan ke dalam susunannya, itu memang bisa meningkatkan kekuatan susunannya dengan selisih yang besar. Itu lebih dari cukup untuk menggandakan kekuatan. Luming, kura-kura kecilmu ini luar biasa. Latar belakangnya tidak biasa. Xie Luan memandang Luming, keterkejutan di matanya semakin dalam. Setelah beberapa saat berinteraksi, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui Luming lagi. Dia punya rahasia besar. Meski budidayanya saat ini masih lemah, ia memiliki masa depan cerah dan sulit diprediksi. Kura-kura kecil apa? Bocah cilik, aku salah satu dari 10 warbis teratas. Telinga Dandan sangat tajam, dan dia mendengarnya dari jauh. Dia menjadi lebih bangga dan berbicara kepada Xie Lian dengan nada seolah-olah dia sedang menguliahi seorang junior. Apa? 10 Battle Beast teratas. Kamu salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Mata Xie Luan tiba-tiba melebar, ekspresi terkejut di wajahnya. Senior, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini suka menyombongkan diri. Luming berkata dengan tergesa-gesa. Dia kemudian berpura-pura acuh tak acuh dan bertanya, Senior, Anda tahu tentang 10 warbis teratas? Apa 10 warbis teratas? Aku juga tidak terlalu yakin. Hanya saja ketika saya meninggalkan benua hutan belantara surgawi dan menuju ke luar negeri, saya pernah mendengarnya sekali. Dikatakan bahwa 10 Battle Beast teratas adalah 10 makhluk hidup paling kuat di dunia ini. Masing-masing dari mereka mempunyai kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kaisar bagaikan semut di hadapannya, dan mereka bahkan dapat dengan mudah membunuh orang suci. Ini sangat menakutkan. Bahkan ada legenda bahwa beberapa dari 10 Battle Beast teratas tidak berasal dari dunia kita, tetapi dari dunia lain. Dikatakan bahwa tubuh asli dari 9 garis keturunan naga Anda adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas, 9 naga. Itu dapat dengan mudah membunuh orang suci. Luming diam-diam terkejut. Juga, beberapa dari mereka berasal dari alam lain. Luming memikirkan surga. Saat Dandan datang dari gerbang surga, Luming berspekulasi bahwa sisi lain gerbang surga adalah alam surga. Baiklah, saya telah menambahkan prasasti yang diperlukan. Nak, tuliskan sesuai dengan lintasan yang telah aku ukir. Kekuatan formasi pasti akan meningkat dengan selisih yang besar. Dandan terbang kembali dan mendarat di Luming lagi. Xie Luan menilai Dandan dengan serius, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ia terbang keluar dan mulai mengukir prasasti sesuai dengan lintasan yang diukir Dandan. Dandan, di masa depan, jangan sebutkan bahwa kamu adalah salah satu dari 10 monster perang teratas di depan orang lain. Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan untuk mengingatkannya. Di benua hutan belantara surgawi, tampaknya orang-orang tidak tahu banyak tentang 10 binatang perang teratas. Bahkan Xie Luan, penguasa surga yang kacau, hanya mendengar tentang mereka dari luar negeri. Ini masih baik-baik saja, karena tidak ada yang akan memperhatikannya jika dia berteriak sepanjang hari. Jika tingkat kultivasi Luming menjadi lebih kuat di masa depan dan dia menerobos ke alam kaisar bela diri,
dia akan menjadi sasaran orang lain jika dia pergi ke luar negeri dan membuat keributan besar. Menurut Xieluan, 10 Battle Beast teratas adalah eksistensi yang dapat dengan mudah melenyapkan orang suci. Itu sendiri merupakan harta karun tertinggi, dan jika orang lain mengetahuinya, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda dan menginginkannya? Baiklah, baiklah, aku akan berhenti bicara. Dandan sangat pintar dan jelas memikirkan hal ini sambil bergumam. Xieluan menghabiskan sepanjang hari menulis formasi. Selama waktu ini, dia akan menunjukkan kekurangannya dan Xieluan akan melakukan apa yang diperintahkan. Sehari kemudian, formasi selesai. Setelah itu, tiba waktunya untuk menarik perhatian orang. Namun, pertama-tama, mereka harus memeriksa apakah ada angka tingkat maha tinggi. Jika mereka menarik sosok tingkat maha tinggi, apalagi membunuh orang lain, bahkan mereka pun akan berada dalam bahaya. Lu Ming mengubah penampilannya dan berjalan-jalan di sekitar area itu, memeriksa dan bertanya-tanya apakah ada sosok tingkat maha tinggi. Setelah memastikan bahwa tidak ada makhluk tertinggi di sekitarnya, Lu Ming kembali ke tempat dia mengatur susunannya dan menunggu dengan tenang. Segera, energi gerbang penyegel abis, dan proyeksi instrumen rahasia surga muncul kembali. Pada saat itu, setiap orang dengan piringan formasi dalam radius 1.000.000 mil bereaksi pada waktu yang sama. Bintik-bintik cahaya muncul kembali di pelat formasi. Itu Lu Ming. Lu Ming telah muncul. Sialnya, dia telah muncul dan menghilang dari waktu ke waktu selama periode waktu ini. Sekarang dia menggunakan jurus ini lagi. Dia bermain-main dengan kita. Jika aku menangkapnya, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Para pembangkit tenaga listrik itu tidak bisa menahan amarah mereka dan mulai mengutuk. Namun, dia tetap dengan patuh menyerang ke arah yang ditunjukkan oleh pelat formasi. Hei, kali ini, Lu Ming tidak menghilang. Disarray telah menunjukkan padanya. Jika itu masalahnya, itu pasti sudah hilang beberapa waktu yang lalu, tapi masih belum hilang. Saya kira Lu Ming telah menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan aura proyeksi instrumen rahasia surga. Sekarang, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Mata banyak orang berbinar ketika mereka bergegas ke arah yang ditunjukkan pada Disarray. Kaisar Naga Abadi Chapter 1156 Bahasa Indonesia. 1156 Alam Dewa Spiritual Tingkat keempat. Lu Ming duduk bersila di langit di atas Grand Canyon. Di atas kepalanya, proyeksi instrumen rahasia surga berputar perlahan, memancarkan fluktuasi yang menakjubkan. Xieluan melayang di samping Lu Ming. Sudah hampir waktunya. Segel. Xieluan tiba-tiba berteriak. Dia terus membentuk segel dengan kedua tangannya dan 4 pintu penyegel muncul, menyegel proyeksi instrumen rahasia surga. Kemudian, dia menyerbu ke dalam Grand Canyon dan menggali lubang besar dengan tombaknya. Lu Ming bergegas puluhan mil di bawah tanah dan menyebarkan indera spiritualnya. Bus, bus, bus. Satu demi satu sosok muncul, melayang di sekitar ngarai besar, memancarkan aura yang kuat. Yang terlemah di antara mereka berada di alam dewa spiritual tingkat ke-6, sedangkan yang terkuat memiliki aura yang menghancurkan bumi. Mereka sangat menakutkan dan secara mengejutkan merupakan ahli di lingkaran besar alam dewa spiritual. Mereka semua berpakaian berbeda. Beberapa orang mengenakan jubah pendekar pedang berwarna putih, sebagian besar adalah ahli dari sekolah pedang bela diri surgawi, sementara yang lain mengenakan jubah berwarna merah darah, ahli dari aula berdarah dingin. Lu Ming menggunakan indera spiritualnya untuk memindai dan menemukan bahwa faksi pedang surgawi, aula berdarah dingin, dan keluarga kerajaan Xie memiliki ahli paling banyak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa proyeksi alat rahasia surga menghilang lagi? Apakah proyeksi alat rahasia surga ini ada gunanya? Sial, susunan dis dengan jelas menunjukkan bahwa itu ada di dekatnya. Kenapa tiba-tiba hilang? Petik 2. Lu Ming pasti ada di dekatnya dan bersembunyi di suatu tempat. Mari kita kelilingi area ini dan lihat berapa lama dia bisa bersembunyi. Satu demi satu, para ahli berteriak. Sosok mereka bersinar dan mereka mengepung area tersebut. Dengan begitu banyak ahli di sini, berapa banyak kekayaan yang ada di lingkaran interspatial mereka. Mata Lu Ming bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Xieluan juga menyebarkan kesadaran spiritualnya untuk merasakan lingkungan sekitar. 4 dewa spiritual lingkaran besar,
9 dewa spiritual tingkat 9, dan tidak ada yang tertinggi. Sudah cukup, sudah cukup. Dengan tonik ini, saya yakin bisa melawan Supremes. Xie Luan bergumam, matanya dingin. Lu Ming, aku akan melepaskan jejak segelnya sekarang. Kata Xie Luan. Lu Ming mengangguk. Kemudian, Xie Luan melakukan segel tangan dan sedikit membuka kunci pintu segel. Bus. Segera, beberapa fluktuasi proyeksi instrumen rahasia surga terpancar. Pada saat ini, disarai di tangan para ahli di dekat ngarai besar bergerak. Mereka bereaksi dan semua menunjuk ke satu arah, ngarai besar. Dia muncul. Lu Ming telah muncul. Dia ada di ngarai besar itu. Dia seharusnya bersembunyi di bawah tanah ngarai besar, menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan fluktuasi proyeksi instrumen rahasia surga. Sekarang, dia akhirnya tidak bisa bersembunyi lagi dan akan segera terungkap. Bunuh dia. Lu Ming adalah milikku. Ini milikku. Mengenakan biaya. Para ahli meraung dan meledak dengan aura yang kuat. Mata mereka merah saat mereka menuju ngarai. Jika dia membunuh Lu Ming, dia akan bisa mendapatkan harta surgawi yang melampaui kesengsaraan. Godaannya terlalu besar. Setidaknya puluhan ahli di alam dewa spiritual tingkat 6 ke atas bergegas ke ngarai besar. Pada saat yang sama, serangan meledak dan meledak ke arah tanah, mencoba memaksa Lu Ming keluar dari tanah. Kalian semua, mati. Di bawah tanah, mata Xie Luan dingin. Dengan lambaian tangannya, prasasti yang tak terhitung jumlahnya bersinar di lembah, dan formasi pembunuhan yang tiada taraf muncul, penuh dengan niat membunuh. Garis-garis pedang Qi yang menakutkan muncul dan menghancurkan serangan para ahli ini. Aura formasi yang menakutkan membuat hati semua orang menjadi dingin dan jiwa mereka gemetar. Tidak bagus, itu formasi pembunuhan yang tiada taraf. Kami telah ditipu. Mundur, mundur, mundur. Para ahli ini menjadi gila ketika mereka dengan panik mencoba melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang Qi yang mengerikan itu membunuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari yang terlihat oleh mata telanjang. Jeritan terdengar. Para ahli di bawah alam dewa spiritual tingkat 9 terbunuh dalam sekejap, dan darah serta Qi mereka melonjak ke langit. Bahkan 9 ahli di alam dewa spiritual tingkat 9 tidak dapat menahan diri untuk beberapa saat sebelum mereka dibunuh satu persatu. Pada akhirnya, hanya tersisa 4 ahli tahap dewa spiritual lingkaran besar. Ayo kerja sama. Mari bekerja sama dan keluar. Kita telah ditipu. Lu Ming mendapat bantuan seorang ahli. Kami telah tertipu. Kami telah ditipu oleh keluarga kekaisaran. Dengan raungan marah, 4 ahli tahap dewa spiritual lingkaran besar ingin bergabung dan menyerang. Namun, formasi hebat ini telah ditingkatkan secara signifikan dan kekuatannya terlalu besar. 4 ahli tahap dewa spiritual lingkaran besar mencoba yang terbaik untuk menerobos. Tetapi mereka putus asa, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat keluar. Mereka berempat tidak bertahan lama sebelum pertahanan mereka dipatahkan oleh pedang tajam Qi. 10.000 pedang menembus jantung mereka dan mereka mati di tempat. Lusinan ahli di alam dewa spiritual tingkat 6 ke atas telah dimusnahkan sepenuhnya. Khususnya bagi kekuatan-kekuatan yang berada di lingkaran besar tingkat dewa spiritual. Pastinya akan mengalami kerugian yang sangat besar. Lingkaran besar alam dewa spiritual berada di urutan kedua setelah yang maha tinggi. Tidak akan ada banyak dewa spiritual lingkaran besar di faksi manapun. Kematian seseorang tentu merupakan sebuah kehilangan yang besar. Bang! Lu Ming berlari menuju tanah dan mencapai tanah dalam sekejap. Begitu dia mencapai tanah, Xie Luan berubah menjadi bola Qi iblis dan menyelimuti mayat ahli itu. Senior, tolong tinggalkan beberapa untukku. Lu Ming berteriak. Dia iri melihat begitu banyak pembangkit tenaga listrik dewa spiritual, terutama sedikit yang telah mengembangkan konsep bumi. Lu Ming berlari menuju beberapa ahli yang telah mengembangkan konsep bumi. Xie Luan sengaja membiarkan Lu Ming mengambil manfaat dari ini. Dia tidak menyentuh beberapa orang yang menjadi perhatian Lu Ming, sementara sisanya diselimuti oleh Qi iblis dan menjadi makanan Xie Luan. Lu Ming mengendalikan 9 garis keturunan naga dan bergegas ke depan ahli alam dewa spiritual tingkat 8. Dia membuka mulutnya dan menarik napas, dan kekuatan melahap meledak, melahap esensi vital, esensi darah, dan rune sang ahli. Segera setelah itu,
Lu Ming bergegas ke yang lain dan terus melahapnya. Lu Ming telah melahap 3 ahli di alam dewa spiritual tingkat 8, semuanya adalah ahli yang mengembangkan konsep bumi. Setelah melahap 3 tuan, 9 garis keturunan naga membengkak dan dipenuhi dengan energi yang tak terbatas dan menakutkan. Xie Luan tidak mengumpulkan cincin penyimpanan para ahli. Mereka semua terbang menuju Lu Ming dan disingkirkan. Hati Lu Ming membara. Ada begitu banyak orang berkuasa. Berapa banyak kekayaan yang mereka miliki? Lu Ming, ayo pergi. Kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Demoniki melonjak di sekitar Xie Luan saat dia membungkus Lu Ming di dalamnya dan terbang ke kejauhan. Keributan di sini akan segera diketahui oleh orang lain, dan itu pasti akan menarik para ahli yang kuat. Xie Luan menggendong Lu Ming dan melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Tak lama kemudian, mereka telah menempuh perjalanan jutaan mil. Lu Ming bergegas ke perut gunung besar dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia duduk bersila dan mulai memurnikan energi yang baru saja dia konsumsi. Energi dari 3 dewa spiritual tingkat 8 terlalu besar dan tidak terbatas. Itu terus-menerus diubah menjadi esensi sejati dan budidaya Lu Ming mulai meningkat dengan cepat. Alam dewa spiritual tingkat ketiga tingkat menengah, alam dewa spiritual tingkat ketiga tingkat akhir. Rune niat juga terus disempurnakan. Tak lama kemudian, niat bumi Lu Ming telah berhasil menembus kemacetan dan memasuki tingkat 4 yang lebih rendah. Perlahan-lahan masih membaik. Apalagi sebagian dari mereka sudah memahami konsep api. Hal ini memungkinkan konsep api Lu Ming meningkat. Adapun esensi darah dari 3 ahli, Lu Ming menggunakan semuanya untuk meningkatkan garis keturunan prasasti penekan penjara. Tidak lama kemudian, cakra emas ke-8 muncul di garis keturunan prasasti penekan penjara. Awalnya agak redup, tapi lama-kelamaan menjadi cerah. Setelah beberapa jam, Lu Ming akhirnya selesai menyempurnakan energi dan esensi darah dari 3 ahli alam dewa spiritual tingkat 8. Tubuh Lu Ming beriak dengan aura yang kuat. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Alam dewa spiritual tingkat keempat. Kaisar Naga Abadi Chapter 1157 Bahasa Indonesia. 1157 Bab 1157 Membunuh Faksi Pedang Surgawi. Dengan terobosan konsep bumi, 5 jenis konsep Lu Ming telah mencapai tingkat terbawah dari tingkat keempat. Oleh karena itu, dengan sejumlah besar energi yang telah dia konsumsi, dia menerobos dalam sekali jalan dan memasuki alam dewa spiritual tingkat keempat. Kemampuan Lu Ming telah meningkat dengan selisih yang sangat besar. Lu Ming menyingkirkan garis keturunan 9 naga dan membuka matanya. Dia melihat Xie Luan berdiri tidak jauh dari sana, menatapnya dengan heran. Garis keturunan 9 naga memang ajaib dan menantang surga. Xie Luan menghela nafas. Alasan mengapa dia dapat terus meningkatkan kekuatannya dengan bantuan tonik kultivator yang kuat adalah karena dia telah mencapai kekuatan dan ranah aslinya. Namun, dia masih lemah setelah ditekan selama bertahun-tahun dan membutuhkan esensi darah dari kultivator yang kuat untuk pulih. Dia baru saja pulih, tetapi Lu Ming telah meningkat dan menerobos. Tidak ada perbandingan sama sekali. Senior, berapa banyak kekuatan yang sudah kamu pulihkan? Lu Ming mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya tidak memiliki masalah melawan seniman bela diri tertinggi. Kata Xie Luan. Dia bisa melawan Autark. Lu Ming memperlihatkan ekspresi gembira. Semakin kuat Xie Luan, semakin baik baginya. Senior, apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu yang besar? Mata Lu Ming berbinar dan dia sedikit tergoda. Bukankah para ahli dari pasukan Tuan ingin membunuhnya? Kalau begitu, dia akan membalas. Yang terpenting, Xie Luan sepertinya tidak tertarik dengan cincin penyimpanan orang-orang ini. Tapi Lu Ming membutuhkannya. Meskipun Lu Ming belum mencatat barang-barang di cincin penyimpanan, mereka semua adalah ahli di alam dewa spiritual tingkat 6 ke atas. Nilai barang-barang di dalamnya sungguh mengejutkan. Hati Lu Ming membara karena kegembiraan. Haha, pemikiranmu sama dengan pemikiranku. Saya juga ingin melakukan sesuatu yang besar. Xie Luan tertawa dengan arogan. Senior, aku khawatir akan sangat sulit membunuh musuh dengan formasi seperti sebelumnya. Yang lain pasti akan waspada setelah melihat jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran sebelumnya. Akan sangat sulit untuk melakukannya lagi. Lu Ming mengerutkan kening,
memikirkan cara mengambil tindakan besar. Tidak apa-apa, mari kita ubah metode kita. Bukankah ada cabang dari faksi pedang bela diri surgawi di dekat sini? Saya dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang saya butuhkan di divisi ini. Kata Xieluan, sedikit harapan di matanya. Menyerang divisi faksi pedang surgawi. Senior, aku khawatir ada seniman bela diri tertinggi di divisi ini. Ekspresi Lu Ming sangat serius. Meskipun Xieluan memiliki kemampuan untuk melawan makhluk tertinggi dari Sekte Pedang Surgawi bertanggung jawab atas distribusi dan mengendalikan keunggulan geografis. Tidak mudah untuk membunuhnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan terbunuh. Jika saya sedikit lebih kuat, saya akan percaya diri. Ada sesuatu yang sangat penting bagi saya di divisi itu. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan bisa memulihkan kekuatanku dengan cepat. Maka aku tidak perlu bersembunyi lagi. Xieluan berkata sambil mengerutkan kening. Lu Ming merenung sejenak. Tiba-tiba, telapak tangannya bersinar dan sebuah pagoda kecil muncul di telapak tangannya. Senjata spiritual kaisar. Mata Xieluan bersinar ketika dia melihat pagoda itu. Senior, jika aku meminjamkanmu senjata spiritual kaisar ini untuk saat ini, apakah kamu percaya diri? Kata Lu Ming. Ya, saya bersedia. Meskipun senjata spiritual kaisar ini tidak cocok dengan atributku dan aku tidak dapat melepaskan kekuatannya sepenuhnya, itu tetap merupakan senjata spiritual kaisar. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatanku dengan selisih yang besar dan menyerang divisi itu. Kata Xieluan. Baiklah, aku akan meminjamkannya kepada senior. Lu Ming melambaikan tangannya dan menara kecil itu terbang menuju Xieluan. Jika dia tidak segera mengambil keputusan, hal itu akan menimbulkan kekacauan. Sekarang Xieluan untuk sementara waktu melekat padanya, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan banyak rahasianya dari Xieluan. Akan lebih baik jika mengeluarkannya secara terbuka dan menggunakan kekuatan Xieluan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hahaha, bagus, mari kita jungkir balikkan dunia. Xieluan tertawa terbahak-bahak. Setelah menyempurnakan pagoda kecil itu sebentar, dia dan Lu Ming meninggalkan diagram gunung dan sungai dan terbang ke utara. Ratusan ribu mil ke utara, di Gunung Liar, ada cabang Sekte Pedang Bela Diri Surgawi. Inilah yang dirasakan Xieluan ketika Lu Ming dan yang lainnya lewat. Segera, puncak pedang yang mencapai langit muncul di depannya. Puncak gunung itu seperti pedang yang seolah mampu mencapai langit. Dari kejauhan, seseorang bisa merasakan kekuatan pedang yang kuat menyebar. Tampaknya ada cahaya iblis yang berkedip-kedip di mata Xieluan, seolah dia bisa melihat semuanya. Distribusi faksi pedang Tianwu tidaklah sederhana. Mereka sepertinya diam-diam mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan setan. Xieluan bergumam. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Sekte Pedang Tianwu sebenarnya sedang meneliti sesuatu yang berhubungan dengan setan. Itulah mengapa Xieluan memilih tempat ini. Bus. Dengan Lu Ming di belakangnya, Xieluan mengambil langkah maju dan muncul di langit di atas tepi pedang surgawi. Siapa ini? Ini adalah tugas dari golongan pedang surgawi. Orang yang tidak ada hubungannya, pergilah. Begitu mereka muncul, para ahli di puncak pedang penghubung surga merasakan mereka dan mengeluarkan teriakan keras dengan niat membunuh yang dingin. Orang yang akan membunuhmu. Kamu mendekati kematian. Xieluan berkata dengan dingin. Pagoda kecil berwarna merah muncul di tangannya dan dengan cepat membesar hingga akhirnya berubah menjadi pagoda raksasa yang mencapai langit. Itu sebanding dengan pedang yang mencapai langit. Aura panas terpancar darinya, dan benda seperti perisai cahaya muncul darinya. Warnanya merah tua dan memancarkan suhu yang menakjubkan. Apakah ini sebuah domain? Mata Lu Ming dipenuhi dengan keheranan. Niat kaisar akan berkembang menjadi sebuah domain, dan senjata spiritual kaisar juga akan berisi sebuah domain, yang sangat menakutkan. Domain api. Tidak baik. Itu seorang kaisar. Seorang kaisar sedang menyerang. Aktifkan formasi, aktifkan formasi. Segera setelah senjata spiritual raja dikeluarkan, pedang penghubung surga berada dalam kekacauan dan jeritan ketakutan terdengar. Menekan. Dengan lambaian tangannya, vitalitas asli Xieluan yang melimpah mengalir ke pagoda yang berapi-api, yang menekan pedang surgawi. Pada saat ini, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar pedang yang mencapai surga, membentuk formasi besar.
Sinar pedang Ki melonjak dan meledak menuju menara merah kecil. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, pedang Ki hancur. Menara raksasa itu menekan segalanya dan menghantam dengan keras formasi pelindung gunung dari puncak pedang surgawi. Formasi besar pelindung gunung berguncang hebat dan hampir runtuh. Menekan. Xie Luan berteriak sambil terus mengendalikan pagoda. Kali ini, dengan ledakan yang memekakkan telinga, formasi pelindung puncak pedang surgawi dipatahkan. Formasinya rusak dan menara raksasa mencapai puncaknya. Seluruh puncak pedang bergetar hebat dan kemudian meledak. Pada saat ini, puncak pedang dipenuhi dengan jeritan. Murid-murid dari faksi pedang bela diri langit yang tak terhitung jumlahnya menjerit saat mereka berubah menjadi abu oleh energi yang menakutkan. Bahkan beberapa dewa spiritual tingkat tinggi yang kuat memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Siapa kamu? Faksi pedang bela diri surgawi pasti akan membunuhmu. Raungan marah terdengar, dan cahaya pedang yang terang melonjak dari dasar puncak pedang, seolah-olah itu akan membelah dunia menjadi dua. Yang tertinggi, ini adalah yang tertinggi. Orang yang akan membunuhmu. Demonik Ki berguling-guling di sekitar Xie Luan seperti dewa iblis yang tiada taranya. Dia mengendalikan senjata spiritual kaisar untuk menekan lawannya. Pada saat yang sama, Xie Luan melangkah maju. Otot-ototnya menonjol, dan cahaya iblis yang sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas muncul. Ledakan. Dia melayangkan pukulan, dan ruangan itu hancur berkeping-keping. Kaisar Naga Abadi Chapter 1158 Bahasa Indonesia. 1158 Bab 1158 Kaisar Pedang. Seniman bela diri tertinggi dari sekolah pedang Tianwu mengeluarkan raungan panjang. Kekuatan pedangnya sangat besar dan perkasa, menghancurkan langit. Dia memadamkan cahaya pedang yang mengejutkan, yang menghantam pagoda raksasa dan menghentikannya. Namun, di sisi lain, tinju iblis Xie Luan datang lagi. Pedang Ki yang tak ada habisnya melayang di sekitar seniman bela diri tertinggi dari sekolah pedang Tianwu. Akhirnya berkumpul menjadi sebuah pedang, dan seperti 1000 pedang yang kembali ke akarnya, pedang itu menusuk ke arah Xie Luan. Ledakan. Tinju iblis Xie Luan menghantam pedang Ki, menyebabkannya bergetar hebat sebelum akhirnya roboh. Meskipun seniman bela diri tertinggi dari sekolah pedang Tianwu kuat, dia harus melawan senjata spiritual kaisar dan Xie Luan pada saat yang bersamaan. Dia sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Tubuh roh, kamu adalah tubuh roh. Anda seorang kaisar. Petik 2. Melihat Xie Luan menghancurkan pedangnya Ki dengan satu pukulan, pihak lain segera berteriak ketakutan. Membunuh. Xie Luan berteriak sambil melangkah maju, tinju iblisnya menghantam lawannya. Di atasnya, pagoda raksasa bergetar dan terus menekan pihak lain. Seniman bela diri tertinggi dari sekolah pedang bela diri surgawi terkejut. Dia segera menggunakan fusi garis keturunan dan berubah menjadi pedang tempur. Garis keturunannya berada di tingkat ke-6 dari tingkat dewa, yang setara dengan kepala klan dari 6 klan kuno besar Istana Dewa Langit Kaisar. Penggabungan garis keturunan telah meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi Xie Luan tidak ada bandingannya. Tubuh iblis abadinya sangat menakutkan. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa menghancurkan seorang kaisar. Ledakan, ledakan, tinju iblis Xie Luan terus menyerang. Di saat yang sama, pagoda raksasa juga runtuh. Wilayah api di pagoda raksasa menyelimuti yang maha tinggi dari sekolah pedang Tianwu, menyebabkan dia tertekan oleh suhu yang sangat tinggi. Meskipun seniman bela diri tertinggi dari sekolah pedang bela diri surgawi mencoba yang terbaik untuk menebas pedang Ki yang mengejutkan, itu tetap tidak berguna. Dia ditekan dan semakin sedikit kekuatan untuk melawan. Ayo, kalian semua, cepat pergi dan beritahu pemimpin sekte. Seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surgawi meraung. Beberapa prajurit alam dewa spiritual tingkat tinggi yang masih hidup memandang pertempuran di langit dengan ngeri. Seniman bela diri tertinggi dari sekolah pedang bela diri surgawi sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dapat dikalahkan kapan saja. Ayo pergi. Beberapa orang terbang menjauh, mencoba melarikan diri dan memberitahu kaisar sekolah pedang bela diri surgawi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Mati. Ki iblis Xie Luan melonjak ke langit saat dia mengeluarkan pancaran tinju yang menembus kehampaan sejauh ribuan mil. Beberapa ahli dewa roh langsung diselimuti oleh pancaran tinju dan dibunuh tanpa ampun. Dentang, dentang.
Tinju iblis Sieluan terus membombardir pedang itu, menyebabkan pedang itu bergetar. Awalnya, kekuatan tempur Sieluan saat ini tidak lebih lemah dari lawannya, dan dengan bantuan senjata roh kaisar, kekuatan Sieluan jauh di atas lawannya. Setelah lebih dari 10 pukulan, pedang itu roboh, memperlihatkan tubuh sebenarnya dari pria yang mundur dengan ketakutan. Ledakan. Pagoda raksasa itu menekan, dan pihak lain mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Namun, dia masih terbentur oleh pagoda raksasa dan mengeluarkan seteguk darah. Sieluan bergegas mendekat dan meninju dada lawannya. Lawannya berteriak saat dadanya ditembus. Sebuah lubang besar muncul, dan hatinya hancur. Dantian lawannya bersinar, dan dewa rohaninya bergegas keluar untuk melarikan diri. Namun, Sieluan meraih dewa rohaninya dan menghancurkannya dengan remasan yang tiba-tiba. Dewa rohaninya dihancurkan menjadi aliran energi yang diserap Sieluan. Seorang seniman bela diri tertinggi telah dibunuh oleh Siehuan begitu saja. Ledakan. Menara raksasa itu bersinar dan menyelimuti seluruh cabang faksi pedang bela diri surgawi. Anggota faksi pedang bela diri surgawi yang tersisa semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang tersisa. Sieluan berubah menjadi ki iblis dan menyelimuti semua ahli sekte pedang surgawi, menjadi toniknya. Simpan sedikit untukku. Luming terbang dengan kecepatan tinggi, mengumpulkan cincin penyimpanan satu persatu. Sayangnya, para ahli itu semuanya menjadi tonik Sieluan, tidak menyisakan satu pun untuknya. Sayang sekali, Luming berteriak. Namun, dia baru saja melahap 3 ahli alam dewa spiritual tingkat 8 dan ada kotoran di dalamnya. Dia memerlukan waktu untuk memolesnya dan menstabilkan yayasannya. Jika dia terus melahapnya, fondasinya mungkin menjadi semakin tidak stabil. Memikirkan hal ini, Luming merasa lega dan terus mengumpulkan cincin penyimpanan. Tidak lama kemudian, Luming menyingkirkan semua cincin penyimpanan. Namun, Sieluan tidak memberikan cincin penyimpanan seniman bela diri tertinggi kepada Luming. Dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kekayaan seniman bela diri tertinggi pasti menggoda Sieluan. Ledakan. Setelah menyerap semua tonik, Sieluan berubah menjadi manusia dan meninju tanah. Ki iblis yang mengejutkan melonjak ke langit dari tanah, dan tekanan yang mengerikan menyebar. Ini, kenapa aku merasa seperti sedang menghadapi permaisuri iblis? Luming terkejut. Mungkinkah kaisar iblis bersembunyi di bawah tanah? Bagaimana ini mungkin? Seperti yang diharapkan, sekolah pedang bela diri surgawi sangat ambisius. Mereka sebenarnya diam-diam membuat janin iblis. Sieluan bergumam pada dirinya sendiri, senyum gembira di wajahnya. Senior, apa itu janin iblis? Luming datang ke sisi Sieluan dan melihat ke bawah. Demonik Ki memenuhi udara di bawah tanah. Sosok tinggi berbentuk manusia samar-samar terlihat di Ki iblis. Ki iblis yang bergulir datang dari sosok ini. Sekte pedang Tianwu pasti telah memperoleh mayat kaisar iblis yang jatuh, dan kemudian memurnikannya dengan metode khusus. Pada akhirnya, ia dapat disempurnakan menjadi eksistensi yang kuat di bawah komando Sekte Pedang Tianwu. Keberadaan ini adalah janin iblis. Setelah disempurnakan, ia akan memiliki kekuatan tempur seorang kaisar. Tampaknya Sekte Pedang Tianwu masih jauh dari selesai menyempurnakannya, dan sekarang semuanya menjadi milikku. Setelah menyempurnakan janin iblis ini, kekuatanku dapat dikembalikan ke alam kaisar. Sieluan tertawa dan berubah menjadi bola ki iblis. Ia terbang ke bawah dan melilit sosok tinggi itu, dan mulai menyempurnakannya. Luming hanya bisa menunggu di samping. Segera, setengah jam telah berlalu. Ya, di langit, ruang itu tiba-tiba terbuka, dan seorang pria parubaya berjubah putih dengan pedang di punggungnya melangkah keluar dari celah spasial. Pria parubaya itu melihat sekeliling begitu dia keluar dari celah spasial. Tiba-tiba, kekuatan pedang yang sepertinya mampu menghancurkan dunia meledak dan menutupi wilayah dalam radius 10.000 mil. Kaisar, itu Kaisar. Murid Luming berkontraksi dengan tajam. Dia sangat terkejut. Dia tahu bahwa Kaisar Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi telah tiba. Ini adalah Kaisar Pedang yang bisa menebas dunia dengan pedangnya. Kaisar dari faksi pedang bela diri surgawi memandang Luming, tetapi tatapannya hanya melewatinya dan mendarat di bola ki iblis di tanah. Saya tidak peduli siapa Anda. Karena kamu berani menghancurkan salah satu divisi faksi pedang surgawiku, kamu tidak akan bisa pergi hari ini.
Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi melambaikan tangannya, dan pedang Ki yang mempesona melesat ke arah Si Eluan. Kekuatan pedang Ki beberapa kali lebih kuat dari kekuatan yang maha tinggi. Haha, seorang junior berani bersikap kurang ajar di depanku. Di dalam Ki Iblis, tawa keras keluar. Sinar tinju hitam legam terbang keluar dan bertabrakan dengan pedang Ki. Cahaya tinju dan pedang Ki bertabrakan, menimbulkan badai energi yang tak ada habisnya. Semua gunung dan gunung dalam radius 10.000 mil tersapu badai energi, langsung retak dan meledak berkeping-keping. Dengan satu gerakan, dia menghancurkan gunung dan sungai dalam radius 10.000 mil. Pertarungan antar kaisar terlalu menakutkan. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Meskipun Lu Ming berada di bawah perlindungan aura iblis Si Eluan, dia masih dikejutkan oleh kekuatan tersebut. Kekuatan seorang kaisar memang mengejutkan. Itu jauh dari apa yang bisa saya tandingi sekarang. Lu Ming merenung dalam hatinya. Suara mendesing. Ki iblis yang tak ada habisnya bergulir, dan sosok Si Eluan berkedip-kedip dan menghilang dari pandangan. Aura agung terpancar dari tubuhnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1159 Bahasa Indonesia. 1159 Bab 1159 Skema. Jelas sekali bahwa Si Eluan telah pulih dengan pesat, dan kekuatannya tidak terduga. Bus. Dengan seruan pedang, Kaisar Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi menghunus pedangnya, yang bergema dengan pegunungan dan sungai. Suara pedang membuat tubuh Lu Ming bergetar. Dia merasakan gendang telinganya bergemuruh dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Kata-kata besar, bunuh. Kaisar Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi sangat kuat. Saat dia melangkah maju, seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang tempur. Pedang Ki yang tak berujung berenang di sekitar tubuhnya. Aku membunuh lebih dari satu tubuh pedang biasa saat itu. Saat suara Si Eluan terdengar, pagoda raksasa itu bergetar dan terbang keluar, menekan pihak lain. Suara mendesing. Lawannya mengayunkan pedangnya, dan seluruh dunia terbelah. Cahaya pedang yang menakutkan menebas menara raksasa itu. Kekuatannya meledak, menghancurkan domain api menara raksasa dan memblokirnya. Pada saat yang sama, beberapa pedang Ki yang menakutkan melesat ke arah Si Eluan. Domain pedang, Si Eluan mendengus dingin. Dia menarik Ki iblisnya yang tak terbatas dan mengungkapkan wujud aslinya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya iblis, seolah mengandung kekuatan tak terbatas. Ledakan. Dia melontarkan beberapa pukulan berturut-turut, yang bertabrakan dengan pedang Ki pihak lain. Ledakan dahsyat terdengar, dan tanah langsung terpotong sedalam 100 mil oleh energi yang menyapu. Bang! Pedang Ki hancur, tetapi tubuh Si Eluan juga mundur selangkah. Dia menginjak ruang itu, dan ruang itu meledak, memperlihatkan ruang yang gelap gulita. Si Eluan tampaknya sedikit dirugikan. Namun saat ini, pihak lain tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia melebarkan matanya dan menatap Si Eluan. Kamu, Si Eluan. Kaisar Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi berkata dengan susah payah. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Di masa lalu, Si Eluan memberontak melawan keluarga kekaisaran dan melancarkan perang yang mengejutkan dengan keluarga kekaisaran, klan Xie. Banyak kekuatan yang berpartisipasi dalam perang itu dan menyaksikan kekuatan iblis tertinggi Si Eluan. Ada potret Si Eluan di banyak pasukan tuan, dan banyak dari potret itu digambar oleh kaisar. Seseorang bahkan dapat merasakan kekuatan dan aura iblis Si Eluan dari potret tersebut. Ada potret seperti itu di Sekte Pedang Bela Diri Surgawi. Kaisar Sekte Pedang Bela Diri Surgawi pernah mengalaminya secara pribadi sebelumnya, dan itu persis sama dengan Si Eluan. Oleh karena itu, dia langsung terpana, kaget, dan tidak percaya. Bagaimana Kaisar Iblis tertinggi dari 30.000 tahun yang lalu bisa muncul sekarang? Ayo pergi. Memanfaatkan kesempatan itu, Si Eluan tidak berlama-lama dalam pertempuran. Sebaliknya, dia merobek ruang itu dan melangkah ke celah spasial bersama Lu Ming, menghilang dari tempat itu. Hanya Kaisar Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi yang tersisa di tempat kejadian. Si Eluan, itu pasti Si Eluan. Dengan kemunculan Si Eluan, dunia akan berada dalam kekacauan lagi. Kaisar Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, matanya bersinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, itu bagus.
Ini adalah kesempatan, mungkin kesempatan bagi Sekte Pedang Bela Diri Surgawi kita. Sayang sekali janin iblis itu. Kaisar bela diri dari Sekte Pedang Bela Diri Surgawi menghela nafas. Kemudian, dia tiba-tiba melihat ke satu arah, dan dua cahaya pedang terang keluar dari matanya. Dia memarahi, siapa itu? Haha, Kaisar Pedang Wujue, apa kabar? Terdengar tawa keras. Kilatan petir menyambar di langit, dan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah pertempuran Blue Thunder muncul di udara. Kaisar Pedang Guntur, mengapa kamu ada di sini? Kaisar Pedang Wujue mengerutkan kening. Kaisar Pedang Guntur adalah master sekte dari Sekte Pedang Guntur Langit, pasukan tuan, dan seorang kaisar. Keluarga Xie dari keluarga kerajaan telah menyebarkan berita ke seluruh dunia dan mengaktifkan instrumen rahasia surga untuk menangkap Luming. Namun, saya merasa tidak sesederhana itu. Saya kebetulan keluar dari pengasingan, jadi saya keluar jalan-jalan. Saya merasakan fluktuasi yang kuat di sini, jadi saya bergegas untuk melihatnya. Kaisar Pedang Guntur menjelaskan. Dia melihat sekeliling dan berkata, Wujue, ini pasti salah satu cabang faksi pedang surgawimu, kan? Sepertinya cabangnya telah hancur. Kaulah yang baru saja bertengkar dengan pihak lain, kan? Di mana dia? Mengapa? Bahkan kamu tidak bisa membuatnya tetap tinggal. Mereka sudah pergi, kata Kaisar Pedang Wujue. Siapa ini? Ki iblis yang tersisa di sini sangat mengejutkan. Mungkinkah itu Kaisar Iblis dari Gunung Iblis? Mata Kaisar Pedang Guntur berkilat saat dia bertanya dengan ragu-ragu. Kaisar bela diri Wujue merenung sejenak dan berkata, itu bukan Kaisar Iblis dari Gunung Iblis. Kamu tidak akan bisa menebak siapa orang ini bahkan dalam mimpimu. Siapa ini? Kaisar Pedang Guntur bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat wajah serius Kaisar bela diri Wujue. Xie Luan, penguasa surga yang kacau, Xie Luan. Wujue dan Wu Huang mengucapkan setiap kata dengan jelas. Opo-opo, bahkan dengan ketabahan mental Kaisar Pedang Guntur, dia masih tertegun saat ini. Dia tercengang dan tidak percaya. Wujue, apakah kamu melihat sesuatu atau kamu hanya bercanda denganku? Xie Luan 30.000 tahun, bagaimana mungkin dia masih hidup? Kaisar Pedang Guntur berkata dengan tidak percaya. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Kaisar Pedang Wujue berkata dengan dingin. Kaisar Pedang Guntur terdiam. Matanya berkedip-kedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika itu benar-benar Xie Luan, saya khawatir keluarga kekaisaran akan berada dalam kekacauan. Saya tahu mengapa keluarga kekaisaran mengaktifkan instrumen rahasia surga. Target mereka bukanlah Luming, tapi Xie Luan. Kemungkinan besar itulah yang terjadi. Terlebih lagi, Xie Luan belum pulih ke kondisi puncaknya. Dia bahkan bukan tandinganku. Kata Wujue dan Wu Huang. Jika itu masalahnya, apakah kamu punya cara untuk melacak Ki Xie Luan? Kami akan mengikutinya dan melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kata Kaisar Bela Diri Guntur. Xie Luan menggunakan murid Sekte Pedang Bela Diri Surgawi sebagai tonik untuk memulihkan tubuh iblisnya. Kehadirannya belum sepenuhnya hilang, jadi aku bisa menggunakan teknik rahasia untuk mengejarnya. Itu bagus. Aku akan pergi dan melihat apa yang sedang dilakukan Xie Luan. Kata Kaisar Pedang Wujue. Dia mulai menggunakan teknik rahasia untuk menangkap aura Xie Luan. Xie Luan membawa Luming melintasi ruangan beberapa kali sebelum berhenti. Saya masih belum pulih ke alam Kaisar. Aku masih sedikit lebih lemah dari anak itu. Kata Xie Luan, anak itu, yang dia maksud adalah Kaisar Pedang Wujue. Senior masih belum bisa menandingi Kaisar. Lu Ming bertanya. Saya hampir tidak bisa bertarung. Kaisar biasa tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dengan senjata spiritual Kaisar Anda, saya bisa melawan Kaisar biasa. Namun, jika kita bertarung dalam waktu lama, itu akan merugikanku. Sekarang identitas saya telah terungkap, saya khawatir semua kaisar di dunia akan menemukan cara untuk menemukan kami. Ini akan sangat merugikan kita selanjutnya. Kata Xie Luan. Meskipun dia mengatakan ini, senyuman dingin masih terlihat di wajahnya. Senior, apakah kamu punya gerakan bagus? Melihat ekspresi Xie Luan, Luming tahu bahwa Xie Luan punya ide. Bukankah keluarga kerajaan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memburu kita?
Kalau begitu aku akan memastikan keluarga kerajaan tidak punya pikiran untuk memburu kita. Faktanya, aku akan membuat benua hutan belantara surgawi jatuh ke dalam kekacauan dan saling menyerang. Dengan cara ini, saya akan punya waktu untuk pulih. Kata Sieluan, menyebabkan benua hutan belantara surgawi mengalami kekacauan. Saling menyerang. Luming diam-diam terkejut, tapi dia juga penuh keraguan. Metode apa yang dilakukan Sieluan hingga menyebabkan dunia berada dalam kekacauan dan saling menyerang? Saya membawa tanda Raja Surgawi. Dulunya milik keluarga kerajaan. Hehe, selama aku mengeluarkan token Raja Surgawi ini, itu sudah cukup untuk membuat para prajurit kerajaan itu menjadi gila. Luming, ayo pergi ke kota suci. Pertunjukan akan segera dimulai. Sieluan tertawa dan merobek ruang terbuka bersama Luming, menuju kota suci. Kaisar Naga Abadi Chapter 1160 Bahasa Indonesia. 1160 Luming datang ke kota suci. Di aula tersembunyi di kota suci, sebuah bola bundar melayang di udara, memancarkan cahaya terang. Prasasti muncul dan bersinar di bola. Jika Luming ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa bola itu persis sama dengan proyeksi instrumen rahasia surga yang melayang di atas kepalanya. Ini adalah bagian utama instrumen rahasia surga. Di langit di atas perangkat rahasia surga, ada papan susunan besar yang memancarkan cahaya misterius. Di sekitar instrumen rahasia surga, ada selusin orang berdiri diam dan mengamati. Tiba-tiba, instrumen rahasia surga mulai bersinar, dan sebuah titik cahaya muncul pada susunan piringan di atasnya. Lebih dari selusin orang di tempat kejadian merasa khawatir. Instrumen rahasia surga telah merasakan sesuatu. Disarai memiliki titik terang. Luming telah muncul. Dia berada dalam jarak 1 juta mil. Seorang lelaki tua berseru dengan tidak percaya. Bukankah seharusnya Luming bersembunyi di suatu tempat yang jauh? Bagaimana dia masih berani muncul dalam jarak 1 juta mil dari kota suci? Lihat, dia dengan cepat mendekati kota suci. Dia mendekati kota suci. Yang lainnya berseru tak percaya. Araidis menunjukkan bahwa titik cahaya dengan cepat mendekati kota suci. Ini berarti Luming sedang menuju kota suci. Cepat, sebarkan beritanya, kata orang tua yang memimpin. Kemudian, mereka semua mengeluarkan jimat transmisi suara giok mereka dan mengirimkan beritanya. Faktanya, mereka tidak perlu menyebarkan berita tersebut. Di kota suci, beberapa orang telah merasakan cakram susunan medan energi rahasia surga dan menemukannya pada saat yang bersamaan. Luming sebenarnya mendekati kota suci dengan kecepatan tinggi. Banyak ahli di kota suci itu merasa khawatir. Penggarap yang lebih kuat dari keluarga kerajaan dan keluarga Xie merasa khawatir. Mereka terbang dari segala arah menuju tembok kota timur kota suci. Menurut cakram susunan, Luming datang dari timur dan akan berada dekat dengan tembok kota timur. Sesaat, angin dan awan berkumpul di tembok timur kota suci. Banyak ahli datang, dan tembok kota dipenuhi orang. Mereka datang, mereka hampir sampai. Beberapa orang melihat susunan cakram dan menyadari bahwa titik cahaya semakin dekat ke kota suci. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut panjang yang disampirkan dengan santai di bahunya terbang dari langit yang jauh. Luming? Itu adalah Luming. Pada saat ini, proyeksi instrumen rahasia surga digantung di atas kepala Luming, bersinar terang. Sebelumnya, Sieluan telah membawa Luming dan merobek ruang menuju kota suci. Ketika mereka berada dalam jarak 1 juta mil dari kota suci, Sieluan membuka segel di pintu segel dan melepaskan proyeksi instrumen rahasia surga. Kemudian, ia memasuki tulang punggung Luming dan menghilang. Adapun Luming, dia melangkah di udara dan menuju kota suci. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Luming. Saya tidak menyangka Luming akan datang ke kota suci. Bukankah ini seperti memasukkan seekor domba ke dalam mulut harimau? Mungkinkah dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia datang untuk menyerahkan diri? Petik 2. Itu mungkin. Ini aneh. Saya ingat selama pengorbanan jutaan tahun, Luming mengambil inisiatif untuk memasuki alam iblis abis dan ingin membawa pergi putri ke-16. Terlebih lagi, keluarga kerajaan bahkan mencoba membunuh kami, dan mereka bahkan menawari kami harta surgawi seperti instrumen rahasia surgawi. Semua orang penasaran dengan hal ini, apalagi kamu. Namun,
Banyak petinggi keluarga kerajaan yang tidak mengetahui alasan pastinya, apalagi kami. Namun, ada satu hal yang bisa kami yakini. Lu Ming pasti telah melakukan sesuatu yang luar biasa hingga menyebabkan keluarga kerajaan dan keluarga Xie berada dalam keadaan seperti itu. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari pasukan lain diam-diam berdiskusi, tapi tidak ada yang bergerak. Lu Ming berdiri di udara 100 mil jauhnya dari tembok kota. Lu Ming, beraninya kamu keluar dari wilayah iblis jurang tanpa izin. Kamu telah melakukan kejahatan yang mengerikan dan harus dieksekusi dengan ribuan tebasan. Suara suram terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara itu. Itu adalah Xie Zhen. Lu Ming melirik Xie Zhen dengan santai dan mencibir, itu konyol. Saya memasuki wilayah iblis jurang atas kemauan saya sendiri, dan saya bisa pergi dan tinggal sesuka saya. Selain itu, Xie Qitian jelas berusaha menahanku di wilayah iblis jurang selama sisa hidupku dengan mendapatkan poin itu. Dia bahkan membuatnya terdengar begitu megah. Pria yang tercela. Beraninya kamu memfitnah ayahku. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Xie Zhen memarahi dengan keras dengan sikap superior. Oh, baiklah, dari segi usia, kamu lebih tua dariku. Lakukan gerakanmu, datang dan bunuh aku. Kata Lu Ming. Anda, Xie Zhen tercengang. Pecundang, sampah, apakah kamu berani bergerak? Aku bisa menekanmu dengan satu jari. Lu Ming berkata dengan keras, suaranya penuh dengan penghinaan. Wajah Xie Zhen benar-benar merah. Dari segi usia, dia satu generasi dengan Lu Ming dan dia bahkan lebih tua dari Lu Ming. Namun, dia tidak berani melawan Lu Ming. Lu Ming mungkin bisa menekannya dengan satu jari. Lu Ming. Saat ini, suara dingin terdengar. Suaranya jelas dan enak didengar, tapi dipenuhi dengan sedikit rasa bangga. Kecantikan tiada taraf dalam gaun seputih salju dengan pancaran cahaya putih susu yang terpancar dari tubuhnya melangkah di udara. Dia sangat suci, seperti peri dari 9 surga yang turun ke dunia fana. Tubuhnya mekar dengan cahaya suci, dan setiap langkah yang diambilnya, bunga teratai putih susu akan muncul di langit, menopang kakinya. Putri ke-9. Terima kasih, Nianjun. Mata banyak orang tertarik dengan sosok ini. Dia adalah Xie Nianjun, salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah dan menduduki peringkat kedua di antara 5 taipan muda. Putri surga yang bangga ini, putri surga yang bangga yang telah mengumpulkan ribuan lingkaran cahaya pada dirinya. Tatapan Lu Ming juga tertuju padanya. Penampilannya sangat mirip dengan Xie Nianxing, tetapi temperamennya sangat berbeda. Lu Ming sudah lama mengetahui bahwa Xie Nianxing dan Xie Nianjun memiliki ayah yang sama tetapi tidak memiliki ibu yang sama. Sungguh menakjubkan bahwa mereka terlihat sangat mirip. Xie Nianjun melangkah ke udara dan berdiri di depan orang banyak. Dia memandang Lu Ming dan berkata dengan suara dingin dan arogan, Lu Ming, kaulah yang membawa pergi Xie Nianxing, kan? Serahkan dia, varian dari keluarga Xie dengan garis keturunan rendahan dan kotor. Dia akan menjaga wilayah iblis neraka selamanya dan memburu klan Mosa untuk keluarga Xie sebagai kompensasi atas hutangnya pada keluarga Xie. Hahaha, menggelikan, sungguh menggelikan. Kata-kata Xie Nianjun membuat Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Maksudmu Nianxing berhutang pada keluarga Xie-mu? Anda benar-benar tahu cara memutarbalikkan kebenaran. Menurutku, keluarga Xie-mu lah yang berhutang pada Nianxing, dan kamu tidak akan bisa membayarnya kembali seumur hidupmu. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Garis keturunannya telah mencoreng reputasi keluarga kerajaan Xie. Apalagi hutangnya pada keluarga Xie. Petik 2. Xie Nianjun berkata sambil mengerutkan kening. Sial, kalian semua omong kosong *T. Sekelompok orang yang merasa benar sendiri. Apa keluarga Xie-mu? Apa keluarga kerajaan itu? Tidak heran dinasti Sein kuno menjadi begitu lemah. Dikendalikan oleh sekelompok orang yang berpikiran picik, akan aneh jika mereka tidak lemah. Menurutku, dinasti Sein kuno harus dihancurkan. Lu Ming berteriak keras, suaranya menyebar ke seluruh tempat. Terutama kalimat terakhir, dinasti suci kuno akan dihancurkan, yang membuat hati banyak orang bergetar. Dia terlalu berani. Dia terlalu berani. Lu Ming sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Ini merupakan penghinaan terhadap keluarga kerajaan Xie dan tamparan di wajah mereka. Benar saja,
Banyak orang dari keluarga kekaisaran dan keluarga Xie menjadi gila. Wajah mereka memerah saat mereka menegur dengan marah.